Salam. Selamat pagi saudara-saudara yang kekasih. Hari ini hari Senin 22 Agustus 2022. Sebelum kita melakukan aktivitas kita pada hari ini, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Yang menjadi nats renungan kita pada hari ini diambil dari 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-8. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Saudara-saudara yang kekasih, ayat ini menggambarkan pergumulan hidup yang tidak pernah lepas dari tantangan, hambatan, dan ancaman. Bagaimanakah kita dalam kehidupan ini kalau kita diperhadapkan dengan tantangan, ancaman? Apakah kita akan menyerah? Apakah kita akan mundur? Saudara-saudara yang kekasih, itulah yang digambarkan Paulus dalam teks ini. Bagaimana kita menghadapinya? Kehidupan kita telah mengelilingi kita dengan kelemahan, keterbatasan, dan ketidakmampuan. Tapi di sisi lain, kita percaya Kristus telah mengelilingi kita dan memberi kekuatan kepada kita. Sehingga antara kelemahan kita dengan kekuatan Yesus itulah kita melihat bahwa hidup kita tergantung kepada Yesus. Ketergantungan kita kepada Yesus itulah yang digambarkan oleh Paulus, sehingga dia mengatakan, sekalipun kami ditindas, tapi kami tidak terjepit. Sekalipun kami habis akal, namun kami tidak putus asa. Saudara-saudara yang kekasih, kehidupan kita bercampur di antara kelemahan dengan kemuliaan dan kekuatan Allah. Dalam sederetan kata-kata yang bertentangan atau yang paradoks, Paulus menggambarkan sebagai berikut. Kami ditekan dalam setiap hal, namun tidak tenggelam di dalamnya. Ada banyak tekanan pada hidup kita, namun kita tidak pernah terjepit dalam kesulitan tanpa ada jalan keluar yang diberikan Tuhan kepada kita. Yang kedua dikatakan kita dianiaya oleh manusia, tetapi tidak pernah dicampakkan oleh Allah. Oleh karena itu kita percaya sekalipun manusia mencampakkan kita, tapi Allah tetap mengasihi kita, menyertai kita, tidak pernah meninggalkan kita. Yang ketiga digambarkan Paulus, kami kehilangan akal, namun tidak pernah berputus asa. Kita bisa saja berada dalam keadaan kehilangan akal, tetapi kita tidak pernah berada dalam keputusasaan, karena kita percaya dan mengalami kehadiran Kristus dalam masalah apapun yang terjadi dalam hidup kita. Yang keempat dikatakan Paulus, kami dipukul sampai jatuh, namun masih bisa bangun kembali. Sifat utama orang Kristen, sifat utama kita bukan karena ia tidak dapat jatuh, tetapi karena setiap kali kita jatuh, kita bangkit oleh karena kuasa Yesus Kristus. Saudara-saudara yang kekasih, setelah Paulus menggambarkan pertentangan dalam hidup kita, maka dia mengatakan rahasia orang Kristen terletak yaitu di dalam dia menerima kuasa Allah yang luar biasa. Apakah kuasa Allah itu? Kuasa Allah itulah yang membangkitkan Tuhan Yesus Kristus dari antara orang mati. Dan itulah yang menyertai setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Hidup kita adalah penuh kelemahan, tetapi hidup kita penuh dengan kekuatan. Kekuatan dari Allah
yang nyata di dalam kehadiran Yesus Kristus dalam kehidupan kita. Amin. Selamat berkarya, Tuhan memberkati. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah mengingatkan kami bahwa hidup kami tidak pernah terpisah dari masalah, tantangan, dan kesulitan. Kami lemah, tapi kami percaya di tengah kelemahan kami itu menerima kekuatan daripada Yesus Kristus yang tidak pernah meninggalkan kami, yang selalu menyertai kami dalam kehidupan ini. Berilah Tuhan kekuatan dalam hidup kami, sehingga kami mampu memenangkan semua kehidupan ini oleh karena kemenangan anak-Mu Yesus Kristus. Kiranya kuasa-Mu itulah yang dapat menyembuhkan segala penyakit, yang dapat mengatasi segala masalah, dan memberi kami kehidupan untuk melangkah lebih baik untuk hari esok. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Kami berdoa di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai saudara. Amin. Salam.